warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, lokasi observasi wakaf yang pertama berada di Duku Tanjung Anom, Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dengan objek observasi wakaf yaitu Taman Edukasi dan Kuliner As-Salam. Nama wakifnya adalah Bapak Haji Haryanto Harjodirjo. Jenis nazir berupa organisasi atau badan hukum yaitu Majelis Wakaf Muhammadiyah Kajen, yang terdiri dari Dr. Andes Haji Hadi Dinana sebagai ketua, Haji Ahmad Soleh sebagai sekretaris, Haji Masran sebagai bendahara, Teguh Sulistiatmaja anggota, dan Ma'adi anggota. Tahun pembuatan ini sekitar akhir 2018 sampai awal 2019 dengan luas tanah 1.507 meter persegi. Bentuk nazir dari aset objek wakaf Taman Edukasi dan Kuliner As-Salam adalah organisasi, yaitu Majelis Wakaf Muhammadiyah, di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Kajen dan dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kajen. Untuk manajemen pengelolaan aset wakaf Taman Edukasi As-Salam sendiri diserahkan kepada para anggota Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kajen, yang pada prakteknya dikelola oleh Bapak Haji Siswadi. Pengelolaan tersebut meliputi pembukaan dana, perawatan tanaman herbal dan hias, pengelolaan fasilitas, perizinan, dan lain-lain. Potensi yang bisa dikembangkan pada objek wakaf ini, yang pertama, aset wakaf ini berada di tempat yang cukup strategis, berada di samping jalan pedesaan. Hal ini membuat suasana menjadi lebih nyaman dengan landscape perbukitan. Untuk potensi lain dari aset wakaf ini adalah luas tanah yang belum digunakan sepenuhnya. Ada juga kolam pemancingan yang cukup besar yang diisi dengan berbagai macam ikan air tawar. Di sana juga terdapat 4 tempat saung lesehan yang cukup besar. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan rapat outdoors. Karena bertema taman, tentu yang menjadi sasaran pemasaran tempat ini tidak hanya anak-anak atau pelajar atau mahasiswa. Hal ini membuat potensi dari Taman Edukasi dan Kuliner As-Salam dapat menjangkau lebih luas lagi seperti masyarakat umum yang dapat mengadakan pertemuan atau rapat di tempat terbuka, serta masyarakat umum yang bosan dengan suasana perkotaan dan berniat untuk mengganti suasana. Namun, kendala-kendala dalam pengembangan objek wakaf tentu tetap ada. Dalam pengelolaan aset wakaf tersebut, diantaranya adalah finansial. Hal ini bisa dimaklumi karena ini merupakan aset wakaf yang pendanaannya juga terbatas, karena tidak dikelola oleh bumi desa. Nah, yang selanjutnya adalah luas tanah yang tidak bisa lagi diperluas, karena tanah-tanah yang berada di samping aset wakaf tersebut telah dijual dalam bentuk kafling. Hal ini tentu menyulitkan pengelolaan aset wakaf tersebut. Secara total, banyak sekali aset yang terdapat dalam Taman Edukasi dan Kuliner As-Salam ini. Di antaranya adalah warung atau kantin yang menyediakan makanan yang cukup bervariatif, 2 kolam ikan yang digunakan untuk pemancingan, area parkiran, 4 tempat untuk pertemuan outdoor, 2 gazebo kecil, 2 buah kamar mandi, 1 musola, serta kebun dengan beraneka macam tanaman yang bermanfaat. Menjadi suatu hal yang baru, sebuah aset wakaf dijadikan taman edukasi yang sebelumnya belum pernah ada. Ini merupakan ide yang harus kita dukung. Ketika pemanfaatan aset wakaf tidak hanya terbatas pada tempat ibadah ataupun toko yang keuntungannya diberikan untuk kemaslahatan umat, namun lebih dari itu aset wakaf seharusnya dikelola sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan umum dimanapun aset wakaf itu berada. Nah, berikut adalah detail aset yang dimiliki oleh Taman Edukasi dan Kuliner As-Salam.
don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Untuk lokasi observasi yang kedua berada di Jalan Lapangan Nasional, Dukuh Bandungan Kulon RT 6 RW 2 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Aset wakaf pembangunan gedung dengan luas tanah 5.000 meter persegi, di mana lokasi tersebut juga terdapat sejumlah gedung amal usaha Muhammadiyah seperti SSB HW Kajen, Panti Asuhan Yayasan atau PAY Muhammadiyah, dan MTS Boarding School Kajen atau yang dikenal dengan MBS. Tanah aset wakaf dengan luas 363 meter persegi yang dikembangkan menjadi MTS Boarding School merupakan tanah yang diwakifkan oleh Muhammad Tobi'in dan Muhammad Mirwan yang didirikan pada akhir tahun 2018. Dari wawancara Bapak Zainuddin selaku Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Kajen mengatakan yang menarik di Muhammadiyah terkait dengan pengelolaan wakaf yaitu karena awal berdiri sudah ditanamkan mental untuk senang berinfak. Memang itu yang digarap. Jadi bagaimana bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Sampai sekarang rata-rata dari warga Perserikatan Muhammadiyah kegiatan infak ini selalu ambil bagian dan selalu berjalan dengan baik. Awal membuka kelas program boarding school di area Lapangan Nasional Kelurahan Kajen hanya menerima sebanyak 40 siswa dengan mondok di kampus setempat. Untuk itu, sebagai langkah awal MTS Muhammadiyah Kajen melakukan pembangunan gedung baru di area Kompleks Lapangan Nasional, Kelurahan Kecamatan Kajen. Kegiatan peletakan batu pertama dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kajen oleh Haji Ahmad Soleh yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Kajen dan tamu undangan. MTS Boarding School ini nantinya akan berfungsi untuk sarana menimba ilmu agama dan formal yang bernuansa kemuhammadiyahan, mencetak pelajar maupun generasi santri hafidz Quran, sekaligus mempersiapkan kader untuk ahli berdakwah dan menjadi dai. Adapun susunan nazirnya yaitu ketua oleh Haji Ahmad Soleh, sekretaris oleh Mas Yudi, dan bendahara oleh Amin. Kegiatan-kegiatan organisasinya bisa diliput oleh 4 bagian. Yang pertama dakwah keagamaan, kedua pendidikan, ketiga pemberdayaan ekonomi umat, dan yang terakhir adalah pelayanan sosial dan kesehatan. Sedangkan tanah yang dikembangkan menjadi aset wakaf Panti Asuhan Yatim merupakan tanah yang diwakifkan oleh Zainuddin dan Rusmiati dengan luas tanah 1.330 meter persegi. Kemudian aset wakaf Panti Asuhan Yatim tersebut mendapat perluasan tanah yang berasal dari wakif Putriyah atau Nunuha. Panti Asuhan Yatim ini merupakan satu yayasan dengan MTS Boarding School. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kajen salah satu amal usaha PCM Kajen dalam bidang sosial. Berdirinya PAY Muhammadiyah Kajen adalah amanat musyawarah cabang Muhammadiyah Kajen pada tanggal 8 Rabiul Awal 1427 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2006 dan resmi berdiri pada tanggal 24 Februari 2010. Dan pada tanggal itu pula dibentuk kepengurusan dan sekaligus diadakan pelantikan pengurus. Pada tanggal 18 Juli 2011 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kantor PAY Muhammadiyah Kajen. Di atas tanah wakaf sekitar 5.000 meter persegi terdapat beberapa aset wakaf seperti bangunan masjid, kantor PAY, kantor MBS, 3 ruang asrama putri, 3 ruang asrama putra, 3 ruang kelas, 2 kantin, 1 ruang pengasuh, 1 koperasi, kamar mandi putra, dan kamar mandi putri. Kemudian difasilitasi dengan 1 mobil, 2 motor. Itu merupakan wakaf dari masyarakat dan ada juga yang dari wali santri. Usaha koperasi MBS merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari PAY Muhammadiyah, yang memang keuntungan dari koperasi itu dialokasikan untuk membackup kegiatan yang ada di PAY, baik infrastruktur maupun kebutuhan harian. Dalam hal penerimaan santri atau murid dari sekolah ini masih bisa dioptimalkan. Namun, karena saat ini asrama atau ruang kelas masih dalam pengembangan, sehingga hanya bisa menerima beberapa ratus siswa atau santri saja. Selanjutnya adalah adanya koperasi yang tidak hanya difungsikan sebagai badan usaha dari sekolah ini, namun dikembangkan lebih jauh lagi seperti tempat menabung dari para siswa atau santri.
penjatahan uang saku dari orang tua kepada siswa atau santri yang dititipkan kepada petugas koperasi sehingga membuat pengeluaran mereka terkontrol dan jelas. Kemudian dari segi finansial, mengingat lembaga pendidikan ini bersifat swasta dan masih baru, maka tidak dipungkiri sisi finansial dari aset wakaf ini masih dikatakan belum mapan sepenuhnya, meskipun sudah diberi bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Selain finansial, sumber daya manusia juga penting. Kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendamping para santri. Namun, kedepannya mereka akan segera menambah pendamping santri yang profesional dan dapat mendampingi para santri dalam hal sosial dan spiritual. Salah satu kekurangan dari boarding school ini juga belum terpisahnya sekolah antara santri laki-laki dan perempuan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Zainuddin selaku kepala sekolah, dan merupakan ketakutan beliau karena dengan tidak terpisahnya antara santri laki-laki dan perempuan akan menimbulkan kenakalan remaja seperti berpacaran ataupun yang lainnya.
Nah, kali ini kita diberi kesempatan untuk melihat secara langsung ikrar wakaf di daerah Duku Sambiroto RT 4 RW 2 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Antara wakif yang bernama Bapak Casudi, tempat tanggal lahir Pekalongan, 11 Agustus 1976, dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik berupa tanah perkarangan dengan luas 297 meter persegi. Manfaat tanah wakaf tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar untuk keperluan Masjid Al-Mutakin dan kemaslahatan umat. Wakaf tersebut diurus oleh Nazir Badan Hukum NU yang diwakili oleh Bapak Kadri, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16 Juli 1951. Jumat 28 Juli 2022. Dengan ini saya mewakafkan, kemarin saya wakafkan sebidang tanah milik saya nomor 01414 kelas D1 luas 297 meter persegi dengan